Halo, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pernah gak sih kamu itu meragukan kemampuan diri kamu sendiri, merasa kalah sebelum berperang, kurang pede dengan kemampuan diri kita sendiri? Harusnya kita adalah orang yang paling tahu kehidupan diri kita sendiri. Setiap orang pasti pernah merasakan kalau pikiran itu muncul dalam diri. Aku biasanya mulai sama nulis, teman-teman. Karena nulis itu buat aku seperti bisa merubah mood aja sih. Aku selalu nulis apapun yang sedang aku rasakan, aku inginkan, apa yang ingin kurai. Aku punya ide nulis di bullet journal seperti ini supaya bisa aku lihat setiap saat agar selalu ingat dan termotivasi. Yang aku tahu cara kita mengekspresikan sesuatu, kita nulis sesuatu itu bisa pakai media apa aja. Nah, di era digital ini dimana segala hal itu sudah ada aplikasinya. Sebenarnya tinggal unduh di handphone, tapi dengan menggambar atau mencatat sederhana seperti ini, aku menemukan cara yang seru sih. Selain mencatat kegiatan, jadwal, membantu mencapai target, termasuk membiarkan pola pikir hidup sehat agar mencapai apa yang kita inginkan. Menggambar di bullet journal sendiri cukup menyenangkan sih buat aku. Selain untuk melatih kreativitas, menggambar sederhana seperti ini tuh juga dapat menambah inspirasi dan menemukan ide baru. Kalau kalian sendiri experience bikin coretan-coretan itu apa? Yang aku tahu sih tidak ada penyemangat terbaik selain ada dan timbul dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Nah, kali ini aku mau berbagi tips biasa yang aku lakukan saat aku mulai meragukan kemampuan diri aku sendiri. Yang pertama, kita mesti kenali dulu kenapa sih keraguan itu tumbuh di dalam diri kita. Atau mungkin karena kita selalu mengingat kegagalan yang dulu pernah kita alami. Otomatis dari kegagalan itu kita jadi mempunyai percaya diri yang rendah, emosinya juga tidak stabil dan sebagainya. Kita perlu mengetahui dulu alasannya itu, agar aku tidak terus-menerus mengkaitkan dengan kegagalan itu. Jadikan masa lalu sebagai gambaran untuk mengambil langkah ke depannya. Yang kedua yaitu berhenti mencari kekurangan diri kita sendiri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita bisa jadi kerap lupa berterima kasih sama diri sendiri. Justru kekurangan diri sendiri yang mendominasi pikiran dan terkadang berdampak pada kepercayaan diri kita dan aspek mental kita yang lainnya. Dan itu yang membuat kita merasa tidak bahagia dan kurang bersyukur. Lalu yang ketiga adalah stop melebih-lebihkan kenyataan. Berpikir positif itu memang bagus, tapi melihat kenyataan jauh lebih indah jangan dilakukan. Jangan tutupi kegagalan atau kesalahan yang kita punya. Lebih baik kita menceritakan bagaimana kita bisa bangkit dan melalui itu semua. Kita juga tidak perlu overthinking untuk menjadikan orang lain sebagai patokan. Contohnya pada saat kita sekolah, pernah gak sih kita membandingkan nilai kita dengan yang teman kita punya? Kalau kita mengincar menduduki posisi dia dalam peringkat keras, ini contoh sederhana bahwa kita udah menjadikan pencapaian orang lain sebagai patokan. Dan selanjutnya adalah mencintai diri sendiri atau self-love. Menurut aku self-love itu merupakan hal yang penting ya untuk kesehatan mental kita. Kita akan lebih merasa mudah berpikir positif termasuk saat marah, kecewa, sedih. Karena hal tersebut bentuk dari penerimaan diri kita. Selanjutnya rayakan kemenanganmu atau apresiasi diri kita sendiri. Diri kita patut loh menerima apresiasi apapun itu. Seperti memberikan reward kepada diri kita sendiri. Misal dimulai dengan berbagai hal sederhana, membeli barang yang diinginkan ketika telah mencapai target atau tujuan, misalnya seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu temukan support system yang sesuai. Bergaul dengan mereka yang punya pemikiran yang positif dan optimis agar kita itu dapat saling memotivasi satu sama lain. Jadi menurut aku penting banget kita memiliki support system. Nah, pasti kalian juga punya support system terbaikmu, seperti orang tua, keluarga, atau pasangan, orang terdekat misalnya. Nah, ini aku gak lupa untuk aku kasih penjelasan detailnya. Jadi kalau aku lagi kurang percaya diri atau aku lagi butuh motivasi, aku bisa buka lagi catatan aku yang udah aku tulis ini. Ya, menghilangkan keraguan diri itu memang gak mudah sih teman-teman. Tapi secepat mungkin kita menghilangkan pikiran negatif itu akan semakin baik. Kesulitan dan gangguan itu pasti ada, tapi jika kita serius pasti teratasi menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Nah, makin kesini aku makin sadar teman-teman, kalau kita makin gelisah dan kembali memikirkan kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian menyerah untuk merealisasikan